Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tingginya angka kematian dalam kasus gagal ginjal akut pada anak. Ia pun meminta pemerintah segera menetapkan kasus gagal ginjal akut ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB apabila sudah memenuhi kriteria penetapan. Ditegaskannya jika kasus gagal ginjal akut pada anak sudah cukup mengkhawatirkan. Kalau dari data-data yang ada sudah memenuhi syarat, segera tetapkan penyakit ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia melonjak menjadi lebih dari 200 kasus dengan angka kematian hampir 50% dari total kasus dalam sepekan setelah pertama kali dilaporkan. Dari data terbaru sudah terdapat 206 kasus gagal ginjal, di mana 99 anak diantaranya meninggal dunia. Menurut Puan, case fatality rate yang cukup tinggi perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menetapkan KLB. Puan menyebutkan status KLB akan berpengaruh pada langkah penanganan dan pengobatan dalam mengatasi gagal ginjal akut, termasuk soal pembiayaan dan berbagai kemudahan lainnya. Dengan meningkatnya status menjadi KLB, semua pemangku kebijakan akan memiliki kepedulian dalam penanganan penyakit ini. Tanpa status KLB, dikhawatirkan banyak pasien kesulitan mengakses fasilitas pelayanan kesehatan lantaran tidak ada bantuan dana. Puan menilai penetapan status KLB juga terkait dengan kesiapan rumah sakit rujukan bagi anak yang menderita penyakit ini. Puan pun mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk menangani kasus ini agar dapat membantu masyarakat ekonomi rendah yang anaknya menderita tanda-tanda gagal ginjal akut. Apabila menurut sejumlah pakar penanganan penyakit gagal ginjal akut tidak bisa dilakukan dalam level puskesmas. Hal ini lantaran dibutuhkan ketersediaan alat hemodialisa atau peritoneal dialisis yang membutuhkan seorang dokter bedah anak. Sementara tren kasus terus bertambah dan angka kematian dalam 3 periode meningkat. Jadi harus ada kebijakan khusus dari pemerintah dalam mengatasi maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak. Mantan Menko PMK ini pun menilai penetapan penyakit gagal ginjal akut pada anak sebagai KLB akan memudahkan koordinasi stakeholder terkait, baik itu lintas daerah dan provinsi maupun secara nasional. Hingga kini Kementerian Kesehatan belum dapat memastikan penyebab pasti gangguan ginjal akut yang menderita lebih dari 200 anak Indonesia. Angka kasus juga berpotensi kan bertambah mengingat ada kemungkinan orang tua yang belum atau kesulitan akses dalam memeriksakan anaknya. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia telah melakukan pengujian dan sampling terhadap jenis obat sirup anak yang diduga mengandung cemaran saat pemicu kasus gagal ginjal akut misterius di Republik Indonesia. Pemerintah sebelumnya sudah menginstruksikan pelarangan sementara penjualan dan penggunaan obat anak dalam bentuk cair. Adapun saat yang diduga menjadi pemicu penyakit gagal ginjal akut anak adalah ethylene glycol atau EG dan diethylene glycol DEC yang merupakan bahan kimia pelarut. Bahan ini digunakan sebagai pengganti propylene glycol yang digunakan pabrik farmasi sebagai pelarut dalam obat-obatan umum seperti paracetamol. Dari pengumuman yang disampaikan BPOM, ada 5 obat sirup anak yang tercemar ethylene glycol atau EG sehingga hanya ditarik peredarannya karena kandungan EG-nya melebihi ambang batas aman. Puan pun meminta pengawasan terhadap produksi obat semakin diperketat. Apabila ada kelalaian dari pihak produsen obat, harus diusut tuntas sesuai dengan aturan yang berlaku. Lebih lanjut, Puan juga meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait lemahnya deteksi dini terhadap gangguan ginjal akut pada anak. Hal ini lantaran kasus gagal ginjal akut akibat obat sirup yang mengandung bahan kimia diethylene glycol sudah pernah ditemukan di sejumlah negara sejak lama. Dengan adanya kasus gagal ginjal akut pada anak, Indonesia harus melakukan transformasi sektor kesehatan, ucap Puan. Puan pun mendorong pemerintah daerah untuk bergerak cepat, melakukan deteksi dini dan siaga dalam melayani pasien anak dengan gagal ginjal akut. Apalagi sejumlah daerah belum memiliki layanan cuci darah untuk anak atau hemodialisa yang terbatas. Seluruh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota diminta melengkapi seluruh layanan kesehatan dengan fasilitas dan alat kesehatan yang memadai untuk penanganan kasus gagal ginjal akut anak. Dari Jakarta, tim Suara Kalwido melaporkan.